Mudah-mudahan cara yang gue kasih tahu ke Udin manjur. Apaan tuh, Del? Dia pengen berhenti ngerokok. Nah, gue kasih saran. Setiap dia pengen ngerokok, dia colek tai ayam. Terus olesin ke ujung rokok. Pasti dia berhenti ngerokok. Gila lu, ide lu bener-bener deh. Del, sialan lu ya. Sialan kenapa? Lu kasih ide gila sih. Masa gue disuruh nyolek tai ayam, diolesin ke rokok? Kapan gue bisa ngajak Mbak Fitri ke sini ya? Kalau Raka sih udah tiap hari. Sendirian aja nih, Mas. Iya, sendiri. Boleh saya duduk di sini? Oh, silakan. Oh ya, saya Titiu. Saya Udin. Oh, namanya Titi. Titiu pakai W belakangnya, Mas. Titiu. Wah, berarti lahirnya pas ada perang dong. Loh, kok Mas tahu sih? Tiu, 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 tiu. Ih, ini ada aja deh. Lagi putus cinta ya? Iya, Mas, tapi aku yang putusin. Loh, kenapa? Habis aku sebel sama cowok yang nggak ngerokok. Udah nggak gentle, nggak maco. Apalagi kalau orang itu badannya kurus. Jidatnya lebar. Matanya mantap. Makan tempat. Udah gitu bibirnya jelek. Ih. Wah, ada di gue semua dong. Ya maaf, Mas. Saya nggak maksud ngejek, Mas. Siapa yang lempar? Punya dia, Bang. Tapi yang lempar dia, Bang. Kurang ajar loh. Nggak apa-apa. Wait. Din, lo hati-hati dong larinya. Gak ngeliat-ngeliat. Kalau gua nabrak, gua juga yang disalahin. Padahal lo tuh yang lari gak benar. Ini jalanan rumah gue. Suka-suka gue dong. Ya udah, lo gulung aja di jalanan. Gua masuk ke rumah lo. Yang aspal juga orang sekomplek lo, aku akuin aja. Lagian ngapain sih lo lari-lari? Gue disuruh ngerokok. Baru disuruh ngerokok aja udah kabur. Apalagi disuruh perang lo. Ngomong sama lu sama susahnya ngomong sama bude lu tuh. Ih, bude gua kan emak lo juga. Bentar deh, yang pergi dulu. Din. Untung gua udah kebiasaan ngomong sama teman yang otaknya miring. Jadi gua gak kaget lagi ngomong sama lo, Din. Aduh, Din! Bangun, Din! Hei! Din! Bangun, Din! Hei! Din! Aduh, kebakaran! Udin! Bangun, Udin! Udin! Bangun, Din! Din! Bangun, Din! Din! Hei! Din! Kenapa sih lu selalu nyusahin emak lu? Pakai cara bakar-bakar di kamar lagi lu. Dari kandungan lu udah nyusahin emak, ngelahirin lu juga emak susah. Sekarang udah gede masih aja lu nyusahin lu, Din. Ih! Lu ngerokok lu ya? Jangan bilang mak. Satu jangan bilang emak. Kalau mau nggak bilang, ada syaratnya. Apa syaratnya? Lu mesti join Mbak Fitri. Oh, nggak bisa. Enak aja. Gua kasih tau, Mak. Oh iya ya. Bener ya? Oke ya? Aduh. Itu mah jauh. Gue sekarang udah punya Titiu. I love you, Titiu. Makan dan minum itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Lo mau masuk surga nggak? Ya kalau mau masuk surga, lo harus menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Kalau di bulan puasa, kalau mau ngerokok, kan harus ada api. Nyari api di mana? Surga apa neraka? Jadi walaupun lo di surga, kalau lo pengen ngerokok, lo harus ke neraka dulu. Lo mau disetrika? Ngerokok jangan di sini. Tahu dirilah, di rumah aja. Lo udah mirip temen lo sekarang. Sini gue jelasin. Aduh.
Maaf, Mbak. Saya puasa. Kan bisa buat ntar malam. Saya nggak ngerokok. Ngerokok ngerusak kesehatan. Kan Mas juga kelihatan nggak sehat, sekalian aja. Ngerokok kan juga bisa merusak janin, Mbak. Kan Mas bukan janin. Tapi ngerokok itu berbahaya buat kehamilan, Mbak. Meskipun perut Mas buncit, bukan berarti lagi hamil kan? Ngerokok juga ngerusak mata, Mbak. Mata pencarian. Bukan. Coba kalau rokok lagi nyala, colokin ke mata lo. Mampus lo, Mbak. Bilang aja nggak mau beli. Tuh, puasa cobaannya emang berat. Di rumah, selalu digoda dan dipancing amarah gue sama temon. Di jalanan, ditawarin rokok sama cewek cantik. Sekarang kenapa lo ngerokok? Lo udah kena bujukan mbak ini kan? Alah, Deketin mbak ini mah nggak usah bangga, Din. Orang dia sales rokok. Mudah-mudahan cara yang gue kasih tahu ke Udin manjur. Apaan tuh, Del? Dia pengen berhenti ngerokok. Nah, gue kasih saran. Setiap dia pengen ngerokok, dia colek tai ayam. Terus olesin ke ujung rokok. Pasti dia berhenti ngerokok. Gila lu, ide lu bener-bener deh. Del, sialan lu ya. Sialan kenapa? Lu kasih ide gila sih. Masa gue disuruh nyolek tai ayam, diolesin ke rokok? Jadinya gue berhenti rokok nih. Ya kan bagus. Apaan masalahnya? Oh, lo jadi dijauhin sama cewek yang sales rokok itu? Kagak. Terus? Gara-gara lu ngasih ide kayak gitu, nyolek tai ayam terus diolesin ke rokok. Gue jadi ketagihan nih. Ketagihan apaan? Ketagihan nyolek tai ayam. Sorry. Ada tai ayam. Kalau rumah tanpa tanaman hias, ibarat sayur tanpa garam, wanita cantik tanpa bibir. Mas Udin tanpa Mbak Fitri. Gak ada indahnya. Din, apain lu ngomong sendiri? Kayak orang gila aja lu. Buset deh. Bangku, meja penuh sama tanaman. Terus kalau ada tamu, duduk di mana, Din? Di kepala lu. Lihat nih. Gue lagi coba jadi petani tanaman hias. Siapa tahu jadi pengusaha tanaman, ya nggak? Lu tahu nggak? Ini namanya tanaman apa? Enggak. Anthurium, alias gelombang cinta. Itu. Jadi cinta itu harus bergelombang. Seperti Mas Udin sama Mbak Fitri. Din. Tampang-tampang lu tuh nggak ada pantas-pantas jadi pengusaha. Lu cocoknya mau tau nggak dia jadi apaan? Din, cocok punya Mbak Fitri aja, Din. Cocok tuh sama muka lu. Terus jangan. Apa-apaan sih lu semua lu? Udin, bukan Beno, Bu, deh. Udin Beno. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bungaku, oh bungaku. Lu kayak orang bego aja, Din. Gak bakalan kabur tuh pot kembang. Ya, emak. Ini kembang mahal, mak. Nih, dengerin. Ini namanya Red Sumatra. Kalau tumbuh bisa 3 warna. Wih, hebat. Iyalah. Yang ini juga Red Sumatra. 2 warna. Oh, Nah, yang ini yang paling mahal. apa? Namanya Jemanikul. Apa? Jemanikul. Ada kembang kolnya nggak nih? Ada, mak. Hah, asik dong. Ntar bisa mak masak. Nggak jadi. Kembangnya nggak mau tumbuh kalau dimasak, mak. Kenapa? Ya, ini bunga untuk dinikmati, bukan dimakan. Aneh aja nih, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok lu balik lagi, Ben? Gak kuliah ya, Ben? Enggak, Bu, deh.
Beno telat. Terus baju lu ngapa basah begitu? Lu kehujanan ya di tengah jalan ya? Gini, Mak. Kalau pengen nggak kehujanan